atau di Sabtu depan. Artinya kalau misalnya dikerjakan di Sabtu depannya pas sekali dengan apa sih namanya deadline, berarti berbeda apresiasinya. Begitu, Bapak Ibu. Jadi bisa mungkin untuk diatur strategi atau manajemennya mana yang terlebih dahulu dikerjakan seperti itu. Dan insya Allah untuk tugas-tugas pun tentu yang memang relevan dan sesuai dengan kebutuhan ya, tidak terlalu berlebihan, tidak juga terlalu mudah. Demikian. Kalau misalnya melihat atau membaca sedikit tentang apa namanya tentang judul mata kuliahnya saja, saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui atau memahami ya sedikit gambaran ya sedikit banyak gambaran besarnya tentang komunikasi atau mata kuliah komunikasi pembelajaran di era digital ini tentu tidak jauh-jauh dari pengertian implementasi yang namanya dengan komunikasi kemudian dikaitkan juga dengan era digital. Gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah mudah. Saya harap Bapak Ibu bisa kooperatif selama perkuliahan di semester genap ini. Agar saya pun memberikan apa ya namanya penilaiannya pun sesuai gitu dengan effort Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak ada rekayasa apapun karena kita tidak saling mengenal. Artinya tidak ada kecenderungan misalnya saya kenal dengan PJ jadi PJ mau mengumpulkan di hari terakhir pun saya tetap memberikan nilai full gitu. Tidak seperti itu ya. Baik. Em, saya kira untuk RPS itu atau pengenalan atau gambaran ya, gambaran mata kuliah sudah cukup saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bapak Ibu silakan. Tanya Ibu, Silakan Ibu Siti Mustia. kalau mengumpulkannya, kan kadang kita waktunya ada benar-benar luang, kadang hektik gitu ya. Seumpama kita ngumpulnya itu tidak pas hari deadline sebelum lah intinya, itu tetap ada perbedaan ini, sebelum Oh, Sabtu gitu. sebelum Sabtu. Jadi Ibu misalnya saya beri tugas hari ini, kemudian Ibu mengerjakan di Mm-mm. hari yang. Sama mah di hari Selasa itulah. Oh, itu lebih cepat lebih baik Ibu. Tapi Jadi intinya sama nggak dengan yang pertama? oh, beda Ibu. Jadi misal ini tanggal 21 Februari. Mm-mm. Yang mengerjakan di tanggal 21 Februari malamnya, misal langsung mengerjakan, langsung upload, gitu. Ada bukti bahwa pengumpulannya itu pada tanggal yang sama, maka nilainya berarti full, seperti itu, sesuai. Kemudian, misalnya hari tersebut sedang ada di luar kota atau sedang bepergian, baru bisa mengerjakan di hari Minggu, misalnya. Berbeda berarti nilainya nanti dengan hari Sabtu. Gitu. Tadi Ibu misalnya mencontohkan mengerjakannya di hari Selasa. Berarti nanti nilainya berbeda dengan yang hari Sabtu. Gitu. Lebih cepat, lebih baik nilainya. Terus gini, tadi kan Ibu bilang tergantung effort ya. Eh, Ya. kan kadang ada, kalau saya pribadi ya cenderung lebih kualitasnya dulu daripada cepat kalau saya sendiri gitu ya. Tapi saya cenderung juga mepet gitu. Tapi saya sendiri ya, perspektif saya gitu loh. Menurut saya yang terbaik menurut saya belum tentu buat orang lain. Itu ngaruh nggak? Maksudnya gini, kadang kan kalau dalam sehari itu lagi sibuk banget, kalau menjawab tugas, mengerjakan tugas asal-asalan kan nggak puas gitu loh, sama. Nah, itu dikerjakan di hari lain, tapi dengan kualitas yang berbeda itu gimana? Oh, baik Ibu. Itu juga menjadi pertimbangan. Ya, untuk kualitas juga tentu saja menjadi pertimbangan. Jadi nanti akan ada nilai maksimal, nilai minimal seperti itu. Jika misalnya mengerjakan lebih cepat, kemudian kualitasnya bagus, tentu akan lebih eh, tinggi nilainya dari yang mengerjakannya di deadline dan juga bagus. Seperti itu, Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga tidak hanya memperhatikan kecepatan saja. Jadi eh, saya itu mengibaratkan apa namanya em, mengerjakan di hari yang sama saat diberikan tugas itu ibarat tapi sebelum-sebelumnya memang belum pernah ada yang mengumpulkan tugas di hari yang sama sebab tentu Bapak Ibu itu memperhatikan juga kualitasnya ya. Jadi ada yang di hari 3 hari kemudian baru mengumpulkan. Artinya
saya memberikan nilai pun tidak tidak dengan range yang jauh sekali gitu. Jadi antara yang misal hari Sabtu ini atau hari yang sama 100, kemudian hari esok 90, esoknya lagi 80. Tidak demikian range-nya. Jadi seperti itu Ibu. Jadi insya Allah disesuaikan ya, tentu tidak akan apa namanya hanya melihat kecepatan saja, kemudian tidak memperhatikan kualitas. Gitu Ibu. Bagaimana Ibu? Sudah Udah, terjawab? Ibu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? PJ-nya berarti boleh angkat tangan PJ. Saya, Bu. Oh iya, siapa? Yang mana? Ada satu orang ya PJ-nya. Saya, Bu. Ibu Ya. Sarah Mawati. Ada yang bertanyakan Ibu PJ. Sudah jelas, Bu. Tadi yang Ibu menanyakan 3 orang itu apakah mau jadi tugas terstruktur atau gimana, Bu? Jadi 3 orang percepat itu misalnya Ibu Atika mengerjakan di hari Senin jam 10. Uploadnya hari Senin jam 10 pagi. Terus Bapak Asep hari Senin juga tapi pukul 12 siang. Bu Siti hari Senin juga pukul 4 sore misalnya. Itu 3 orang tercepat berarti. Begitu. Jadi itu untuk tugas individu ya. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, karena di agenda pertama itu adalah apa namanya, perkenalan dan penyampaian gambaran besar ya kesepakatan di perkuliahan, maka setelah tadi tentang kesepakatan perkuliahan, saya akan mulai presensi ya, Pak Ibu, untuk kelas B13. Nah, untuk presensi ini, ada 37 ya, betul. Nanti yang namanya saya panggil, ya, saya ada cara perkenalan yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah atau belum pernah ya. Jadi yang namanya saya panggil nanti eh, hmm, silahkan sampaikan em, asal daerahnya dan sedang bertugas di mana. Kemudian sampaikan apa yang membuat Bapak Ibu itu unik atau berbeda daripada teman-teman yang lainnya ada di sini. Ya, keunikan atau hal yang membuat ibu dan bapak itu beda dari yang lain. Itu ya, 3 poin. Asal daerah, kalau nama tidak perlu karena sudah tahu saya ya. Jadi asal daerah dan sedang bertugas di mana selama perkuliahan ini atau selama kuliah di PJJ ini. Lalu hal unik apa yang membuat bapak ibu itu berbeda dari orang lain. Baik, bisa dimengerti ya. Bisa kita mulai saja perkenalannya. Saya mulai dari Bapak Syaifuddin Tahari. Jika tidak ada, boleh kita skip nanti menginfonya Ada kalau Bu, misalnya ada. Silakan, Pak. ada. Saya dari Grobogan, Jawa Tengah untuk keseharian membantu di SMP di kecamatan sini Bu. Untuk hal unik apa ya Bu? Nggak ada yang unik Bu, tampangnya juga gini-gini aja. Oh, gitu ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Bapak. Oke, sebetulnya kita bukan berbicara tampang ya, karena apa namanya, semua unik. Cuman saya ingin mendengar apa gitu, yang hal apa yang benar-benar unik gitu. Oke, terima kasih Bapak, Bapak Tahari. Next, Muheri itu Bapak atau Ibu ya? Mohon maaf. Ada saya Bapak, Bu, Ibu. Bapak, silakan Bapak Bapak. Muheri. Saya dari Losari Cirebon Bu.
Keseharian saya ngajar di MTTU di desa sendiri. Yang unik bagi saya, menurut saya ya mungkin penampilan yang insya Allah seperti inilah Bu, dan agak kurang respon atau agak pendiam lah orangnya. Oke, kurang respon. Ah, Low respon. tapi kalau sudah kenal Kenyang. mungkin lebih asik lah Bu. Tapi kalau belum kenal dengan orangnya agak gitu. Nah, terima kasih Bu. Sekian. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kalau slow respon mungkin belum ada sinyal aja ya. Selanjutnya Ibu Aulia Santika. Ya, perkenalkan Bu, hari ini saya bertugas di Madrasah Alia Al Khairat Manado. Baru kalau hal unik dari saya itu jarang bilang tidak tahu. Jadi kalau ada hal baru, pasti saya coba dulu. Kalau benar-benar tidak bisa, baru saya bilang tidak bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Wah, unik ya. Baik, selanjutnya Ibu Nur Thayyibah. Oke, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Nur Thayyibah. Saya dari Rembang, Jawa Tengah, Ibu. Saya keseharian mengabdi di RA, Ibu. Kalau unik gimana ya? Saya juga bingung. Mungkin satu kelas ini yang terunik adalah saya. Saya itu hanya lulusan SD, Ibu. Dan saya juga agak minder karena merasa gimana ya, tidak mampu. Jadi saya kadang itu agak grogi dan minder gitu Ibu, karena saya cuma lulusan SD. Itu Ibu, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya kalau pertanyaan saya misal pas perkenalan cuma namanya siapa, asalnya dari mana ya, mungkin ini tidak akan terungkap ya. Keren sekali Ibu, sangat menginspirasi. Oke, selanjutnya Ibu Dina Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Mas. Assalamualaikum. Perkenalkan Ibu, saya Dina Kamilia, asal saya dari Sampang, Madura, Ibu. Kesibukan seharian ya bertani, Ibu. Cuman karena sekarang masih libur gitu. Terus keunikan saya, Ibu, yaitu suka tani. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Singkat, padat, sesuai hobi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Muhammad Irsyad. Belum hadir Bapak Muhammad Irsyad. Hadir Bu, hadir. Hadir. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ihsan Bu. Saya asal Cirebon Bu. Ya, unik kan ya multi talent Bu. Saya bisa ngolah soal laut, saya bisa buat kapal, saya juga bisa saya silat. Karena itu Bu. Terus Wah, tidak tidak ada kegiatan untuk mengajar Bu. Paling kegiatan sampingan itu mengajar kursus silat sama ini ngelas kapal Bu. wow. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Wah, luar biasa. Orang-orang sibuk tapi masih kuliah. Keren, keren. Oke, saya Bapak Ahmad Syaiful. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful. Saya berasal dari Desa Kelarean, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah,
Indonesia. Keseharian saya mengajar di pondok pesantren yang kebetulan pondok pesantren tersebut di bawah satu naungan dengan yayasan. Nah, selain di pondok pesantren, saya juga mengajar di sekolah formal SMP Islam Al-Khairiyah. Untuk hal unik, mungkin yang tahu orang lain keunikan dari saya. Kalau saya pribadi belum tahu keunikan saya itu apa. Oke. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Muhammad Ibnu Athaillah. Baik, Bu. Nama saya Muhammad Ibnu Athaillah, berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Untuk tugas saya mengabdi di salah satu MTS yang berbasis pesantren di Purworejo, Jawa Tengah. Terkait keunikan, saya juga bingung, Bu. Ya mungkin, ya begini aja lah, Bu, bingung. Cukup sekian, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Bapak bingung, Pak. Selanjutnya silahkan kepada Ibu Rianti. Assalamualaikum. Keseharian saya di MI dan MDTU. Untuk ininya apa ya? Sama mungkin sama yang lain, tapi mungkin saya lebih perhatian, tapi nggak seperti yang kelihatannya. Cuma mungkin dalam diam aja, Bu. Paling saya japri atau yang lainnya. Mungkin keunikannya itu, tapi yang lainnya nggak tahu. Ya, Ibu, makasih. Assalamualaikum. Japri apa nih Ibu? Japri mengingatkan untuk mengerjakan tugas. Salah satunya itu, Bu. Luar biasa, perhatian sekali. Ingin sukses bersama-sama ya. Keren. Selanjutnya Bapak Muhammad Syahbudin. Jika belum hadir, boleh kita skip dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Zahudin, asal dari Subang, berdomisili di Cirebon. Untuk hal uniknya, kayaknya untuk hal unik saya itu salah satu mahasiswa yang muda Ibu di kelas ini. Oh, paling muda. Kalau paling muda enggak sih Bu, ada lagi, satu lagi yang paling mudanya, kayaknya kedua paling muda Bu. Iya, iya, oke, oke. Itu unik ya. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Hafsah Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ibu, nama saya Hafsah Khairun Nisa. Saya asalnya dari Pekalongan, tapi sekarang berdomisili di Karawang. Untuk keseharian, saya mengajar di TK KB Al-Kausar di Karawang. Hal unik yang saya punya, saya wanita bercadar di kelas ini. Satu-satunya wanita yang bercadar. Ya, sekian. Terima kasih, Ibu. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Selanjutnya Ibu Inayatul Mu'arifah. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tinggal di daerah Banjarnegara. Sampai saat ini saya masih mondok di Pondok Pesantren Banjarnegara. Untuk hal unik saya, mungkin saya suka mencari tahu hal-hal aneh, Bu. Apa itu? Ya, seperti kenapa bulan namanya bulan gitu, Bu. Oh, ketemu? Belum, Bu. Kenapa setan namanya setan?
suka kepo hal-hal yang ya bikin saya penasaran gitu, yang saya nggak tahu gitu biasanya. Wah, kalau itu ditulis itu sangat itulah sangat bermanfaat loh. Benar-benar. Wah, keren. Baik, terima kasih Ibu Inaya. Ini connect. Selanjutnya Ibu Nadia Abidatus Zahidah Zubandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bondowoso, Jawa Timur, Bu. Keseharian saya ngajar di MTS dan di TPQ. Untuk keunikannya, apa ya, Bu? Banyak yang ngira kalau saya itu judes. Kalau lihat dari sekilas muka saya itu saya judes, terus pemarah. Aslinya cerewet. Mungkin cukup itu, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Eka Susilawati namanya sama nih. Assalamualaikum Ibu, saya dari Bengkulu, kesehariannya mengajar di RA. Keunikannya kalau berbicara di depan umum agak grogi Bu. Oh, unik sekali. Oke, baik, terima kasih Bu. Komunikasi pembelajaran di era digital insya Allah tidak akan takut ini. Selanjutnya Ibu Atika Rahmawati, silakan. Saya berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Saya kesibukannya setiap hari di saya di KUA Salam. Kemudian hal unik saya nggak ada, Bu. Mungkin mau branding aja ya, Bu. Ya, jangan lupa subscribe YouTube Atika Rahmawati. Wah. Oke. Hampir tidak mungkin ya, tidak punya keunikan pasti punya. Cuman kayaknya bingung yang mana yang mau saya spill ya kan. Oke. Baik. Selanjutnya, ini Ibu PJ ya. Selanjutnya nanti saya subscribe. Nanti subscribe balik ya. Saya juga punya YouTube. Ibu. Selanjutnya Ibu Agifna Alfi Khairi. Hadir, hadir. Kita skip dulu Ibu Agifna. Coba saya cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, tadi ada kendala. Semoga tidak Perkenalkan, nama saya Aghisna Alfi Hairiyah. Saya asli dari Cilacap, tapi sekarang kesibukan saya sedang membantu mengajar di Pondok Pesantren Mustadiroh. Tentang hal unik dari saya, untuk orang yang baru lihat atau kenal saya, mungkin saya judes atau apa ya, galak gitu. Terutama kalau ngelirik itu sering yang bikin salah paham orang. Jadi dari orang tuh kelihatannya ini orangnya galak, serem, kalau melirik itu serem gitu. Tapi kalau udah kenal tuh apa ya, asik. Kayak ngobrol apa aja tuh nyambung gitu. Iya. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Agifna tidak bisa on cam atau memang sedang berkegiatan? Ini saya kan pakai HP ya Bu, terus kameranya lagi bermasalah, belum sempat diservis gitu. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Ibu Papa. Oke, berarti tadi sudah ada 2 orang yang mengatakan bahwa dirinya unik karena dilihat sekilas itu seperti judes dan galak.
Jika ada dua hal berarti tidak unik dong ya. Tapi memang kalau misalnya eh, belum kenal itu biasa, banyak orang suuzon itu ya sudah biasa. Padahal semua orang itu pasti memiliki titik serunya ya, apalagi kalau sudah kenal. Oke, selanjutnya mungkin langsung saja ke Bapak Syahidul Imdad. Hadir Pak? Saya cek di sini tidak ada, sepertinya belum bisa hadir ya. Ya, saya catat saja berarti belum bisa hadir. Oh ya, Oh, untuk mohon izin Bu. Dia oh Pak ya, Soidul Imdad lagi ujian apa ya Bu ya, pengetahuan atau apa itu yang dari Kemenak itu Bu. baik. Oke, tapi Bapak Imdad itu tahu ada kegiatan sinkronis ya hari ini. Iya, tahu Bu. Tahu. Tapi tentu nanti akan ada ini ya, Bapak Ibu untuk kehadiran juga maksimal itu kan 100% ya. Jadi kalau misalnya tidak hadir satu kali mungkin ada pengurangan seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya merasa kehadirannya terhambat gara-gara kegiatan, misalnya berarti bisa untuk dimaksimalkan di tugas gitu ya. Iya Bu. Untuk saling apa yang namanya backup nih. Izin Bu, saya Ahmad Gibran mau sholat subuh dulu sini. Oh, silakan. Jam berapa di sana, Pak? Jam 5 Bu. Silakan Bapak dulu boleh. Lagi Silakan. umroh Bu. Insya Allah. Kan Silakan beda Bapak. 4 jam. Oh, ini langsung live grup. Oke, oke. Baik, tadi sampai siapa? Oh, ke Bapak Tausyikh Asyaroh Almanan. Perkenalkan Bu, saya Tausi Asyarah Almanan dari Ngawi, Jawa Timur. Untuk keseharian saya mengajar di Pondok Pesantren An-Nur dan juga mengajar di Madrasah Sanawiyah Gedung Galar di Kabupaten Ngawi. Untuk hal unik mungkin saya tipikalnya orang yang lebih introvert atau diam di dalam kelas Bu. Tapi lebih ekstrovertnya di luar kelas. Mungkin cukup sekian Bu. Bapak selanjutnya Ibu Aninda. Terima kasih punya dari Jombang. Salam. Mohon maaf Ibu sambil jalan, soalnya sedang pindah kelas. Monggo, monggo. Iya. Unik kan enggak ada Ibu. Cukup dari saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Mungkin ini bukan nggak ada ya, tapi karena sedang berjalan jadi belum menyusun kalimat nih. Oke, selanjutnya Ibu Rifa Nur Aida. Halo Ibu, perkenalkan saya Rifa Nurul Aida, saya dari Sumedang. Kesibukan saya sekarang saya mengabdi di Pondok Pesantren Al-Marzukiah Sumedang. Untuk hal unik dalam diri saya nggak tahu ini bisa dibilang unik atau enggak ya Bu. Kebetulan saya cat lover ya Bu, saya suka banget sama Meng. Kenapa saya bilang Meng? Karena di daerah saya nggak boleh bilang nggak boleh itu. Jadi saya bilangnya Meng gitu. Ada pantangan tertentu, jadi nggak boleh bilang kata hewan itu. Jadi Meng gitu panggilannya. Cat itu Meng ya Bu. Saya tuh fun fact-nya kata orang-orang saya tuh kalau di jalan tuh nggak ada Meng yang nggak saya tanya gitu. Jadi saya tanya terus ya pada di jalan. Malah kadang saya ngerasa saya lebih seneng nyapa mereka, nyapa hewan-hewan berbulu itu daripada manusia gitu. Walaupun saya juga sering gitu ya ngobrol sama manusia-manusia di jalan gitu. Cuman saya lebih seneng ya sama hewan-hewan itu gitu. Terus nggak ada Meng yang
nempel sama saya. Hmm. Kayak kayak walaupun Mei itu tuh galak gitu ya atau gimana gitu. Sampai orang-orang tuh gak berani. Tapi kalau udah sama saya dia takluk sendiri gitu. Mungkin itu ya Bu, tapi nggak tahu itu unik atau enggak. Sekian dari saya Bu, terima kasih. Sama-sama. Wah, ini bisa nih ditanya sama, dicari nih sama ibu tadi ya, Ibu Inaya tuh ya, yang nyari nama bulan, kenapa namanya bulan tuh? Ya, kenapa nggak boleh bilang kucing? Ya, iya tuh, dicari Ibu Inaya tuh atau bukan ya tadi? Wah, unik Iya, banget. pantangan itu Bu. Pantangan di daerah saya nggak boleh ya. Saya baru tahu loh. Wah, oke, terima kasih banyak atas Iya. informasinya. Hmm, mungkin khodamnya kucing mungkin. Atau Iya. unik. Oke, selanjutnya Ibu Intania. Jika tidak ada, di skip dulu. Bapak Yusda Ahmad. Ibu, Bu. Ibu. Ada masih ada berarti. Ya, Loh, Ibu. oh, Ibu, Bu. Hapunten, Ibu Yusda Ahmad. Saya asalnya dari Gorontalo, Bu. Keseharian saya sebagai guru honor di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di daerah saya di Bone Bolango. Kalau berbicara mengenai hal unik, kalau di siswa saya terkenal sebagai guru yang tegas tapi penyayang. Kemudian tadi saya tanya ke suami kalau apa yang hal ini ke saya, katanya nggak ada hal unik. Nah, mungkin kalau di teman-teman guru, saya sukanya berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di daerah sana, di daerah saya. Nah, tapi paling banyak saya itu orangnya pendiam. Dan kalau di kelas ini, saya sering diamnya saya itu karena banyak teman-teman yang berbahasa Jawa. Jadi saya daerah Gorontalo diam-diam aja. Nah, itu Bu. Bahasanya beda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu langsung tanya suami saat tadi, barusan. Luar biasa. Iya, Bu. Katanya nggak ada yang unik. Mama itu nggak nganter baru. Tidak ya, Ibu harus tanya dulu ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Berarti tadi Ibu Intania tidak ada ya, Ibu PJ, apakah izin ke Ibu PJ atau tidak? Tidak izin saya, Bu. Baik. Selanjutnya Ibu Siti Mastia. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Mastia. Saya ngajar saya dari Kebumen, Jawa Tengah, Ibu. Nah, kemudian ngajar di sebuah madrasah Sanawiyah. Keunikan saya apa ya? Saya mungkin di sini terlihat serius ya teman-teman atau Ibu. Aslinya saya kata murid dan kata teman-teman saya ngajar, saya itu orangnya lucu gitu. Lucu, tapi nggak tahu mereka yang merasakan. Kalau di sini karena interaksinya online mungkin malah cenderung serius gitu ya. Terus yang kedua, kata teman-teman dan murid-murid saya itu pintar bahasa Inggris gitu. Kan guru agama, saya kan ngajarnya akidah akhlak gitu. Itu aja Ibu. Boleh spill bahasa Inggrisnya Ibu. Apa sih? Bahasa Inggris lebih ke grammar. Kalau ngomong agak susah, sudah lama tidak ada partnernya. Oh, tapi berarti Ibu termasuk berani untuk speak ya Ibu ya? Berani, biasa, iya biasa sama anak. Ya, berarti keren sekali Ibu karena masih banyak orang yang padahal memiliki skill berbahasa Inggris, artinya bisa memahami, tapi beraninya itu belum muncul. Luar biasa Ibu sudah menemukan keberanian itu. Kalau gini pengalaman saya, dulu ketika kalau ada film luar kan ada translate bahasa Inggris, dulu saya nggak bisa memahami waktu awal-awal ya. Sekarang kalau ada
listening ataupun writing itu sudah bisa memahami karena kosakata itu terutama. Kosakata sudah banyak, jadi kita bisa memahami dengan baik. Grammar ya pasti kalau grammar. Oke, terima kasih Ibu, sangat menginspirasi sekali pasti untuk murid-muridnya ya. Baik. Mudah-mudahan. Terima kasih, selanjutnya Bapak Muhammad Andri Prasmanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya Muhammad Andri Prasmanto. Keseharian bertugas di pondok pesantren, selain mengajar juga bertugas sebagai sekretaris dan operator di pondok. Untuk hal unik pada diri saya ini apa Bu ya? Mungkin kalau di pondok sini kalau kata-kata guru sih suka melucu, suka ngelawak gitu katanya. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih Bapak. Sepertinya kelas B13 ini tuh lucu-lucu ya aslinya ya. Aslinya lucu-lucu ya. Kalau ketemu sekelas nih kayaknya lawak-lawak semua nih. Oke, selanjutnya langsung ke Bapak Mahmud Nurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengar suara saya, Bu ya? Terdengar. Oke, terima kasih. Saya asli dari Ngawi, kemudian disandra oleh mertua saya, sekarang di Madiun, Jawa Timur. Keseharian saya adalah pengajar di madrasah diniyah dan pondok pesantren. Mungkin hal unik yang bisa distatuskan unik dari saya adalah satu, saya itu cerewet, paling cerewet banget di kelas ini. Dimana mak-mak itu pada kepo tugas, terus ini itu saya yang nimbrung, yang lainnya nggak pada nimbrung. Terus yang kedua, mungkin satu-satunya, karena katanya Ibu Ika Munawarah, yang unik itu satu, kalau nggak satu berarti nggak unik. Saya satu-satunya mungkin lulusan paket C yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergabung di PJJ. Terus walaupun saya lulusan paket C, saya ngajarnya di Ikhlas Beramal dengan mata pelajaran yang berbeda-beda. Bahasa Inggris, bahasa Arab, Quran hadis, fikih, sejarah peminatan, sejarah bahasa Indonesia gitu. Contohnya bahasa Inggris misalnya Bu. Miss Eka Munawarah is the most unique teacher that I have found. Misalnya seperti itu. Miss Eka Munawarah is the best teacher that I see. Misalnya seperti itu. Nah, itu ya amatiran Bu, karena ya gaduh-gaduh. Kadang ngajar bahasa Inggris, kadang mengajar bahasa Arab. Ya maklumlah guru honorer Bu. Doain saja Bu. Besok saya UP Bu, terima kasih. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Ini ilmu laduni ya, bentuk nyata ilmu laduni. Enggak Bu, karena yang adanya hanya ini Bu, jadi ya dipas-paskan gitu. Baik, terima kasih Bapak. Next, Ibu Husniatur Romdiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Husniatur Romdiah dari Cilacap, Jawa Tengah. Kalau hal unik, masih bingung ya Bu. Tapi kalau yang beda dari teman-teman di kelas ini, saya alumni kebidanan ketiga Bu. Saya tersesat di jalan yang benar. Gitu Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih. Nah, mengagetkan ya, mungkin terima kasih Ibu juga. Tadi Bapak Abdillah Baindawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi Jepara. Setiap hari saya kesehariannya mengajar di MI. Kalau untuk
hal yang dari berbeda apa ya? Saya sama seperti teman-teman yang lain. Nggak ada bedanya, nggak ada yang spesial. Terasa bukan martabak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ini Pak Abdillah ya. Oke. Kayaknya kalau yang belum menemukan, belum yang mengatakan sama aja tuh karena belum sempat elaborasi aja kali ya. Padahal mah ada itu. Next, ini Bapak ya. Bapak, wah ini Bapak yang kayaknya excited banget saya lihat-lihat dari sini ya. Bapak Cepi Nurdiansyah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Blora, Jawa Tengah, Bu. Setiap hari saya sebagai operator di SD negeri di Blora sini dan ikut bantu-bantu di pondok pesantren di Blora juga. Untuk keunikan saya, kalau Pak Mahmud Nur Rahim bilang satu-satunya pakai C, saya juga pakai C. Tidak jadi unik. Gak jadi unik dong. Saya itu SMA dulu pindah sampai 3 kali, nggak lulus. Pengennya mondok aja dulu itu, nggak mau sekolah. Terus habis mondok saya baru kepikiran ikut S1 ini. Dan sekarang saya berangan-angan pengen lanjutin sampai S3, Bu. Itu hanya kalau nggak S3 S2 gitu Amin. aja. Kalau S3 S3 S2 gitu. Masya Allah, amin, 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 Intinya amin. pengen dosen lah gitu. Amin, 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 amin. Mohon maaf Ibu. Ya, silakan. Iya, untuk jam 10 ini ada mata kuliah lain Ibu. Oh, eh, kelas ini ya ada kuliah lagi. Sudah mau mulai berarti. Nggih, Pak Asep PJ-nya, Pak Asep. Oh, gitu. Sepertinya Bapak yang itu ya, yang nomornya sama kayak saya. Pak Akmal nggak sih? Sama Ibu. Tapi nomornya nomor saya. Bukan Ibu, Oh, Akmal bukan. kemarin Ibu. Oke, ini ada Bapak Muhammad Abdul Rofim, Bapak Heldi Fajar. Kita kita skip, masa kita skip? Ya. Ini boleh eh, sedikit lagi mungkin Ibu atau Bapak biasanya sudah mencari? Mohon maaf Ibu, saya mau ini dulu. Karena kemarin itu sudah ditentukan di jadwal, tapi saya Hmm? berusaha melobi dulu ke dosennya, siapa tahu bisa digeser Baik, mungkin jadwalnya supaya ya. diselesaikan dulu untuk sesi perkenalan ini. Mm-mm. Baik, mungkin 10 menit saja mungkin ya Bapak ya. Iya, iya, Bu. Kita lanjutin lagi ya. Tadi itu Bapak Ahmad Gibran itu umroh ya? Sedang umroh. Iya, Bu. Ya. Itu langsung live ini ya, langsung live Zoom ya. Padahal mau nitip doa dulu. Luar biasa sekali, Insya Allah. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh di bulan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, Bapak Muhammad Abdul Rahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahim. Sebelumnya salam kenal Bu Eka dan minta maaf kemarin salah WA ke Ibu. Iya, oh Bapak ya, enggak saya ya. Nggak apa-apa itu kesalahan Baik. teknis. Kelahiran Pati, domisili Jakarta. Keseharian saya jadi operator di Madrasah Sanawiyah di Jakarta. Kalau masalah keunikan, saya lahir udah unik. Karena saya kembar. Mungkin paling unik di sini. Kalau keunikan yang lain, saya punya 2 ijazah. Saya punya ijazah SMA IPA dan juga punya IPS. Dua-duanya lulus dan di sekolah yang resmi semuanya. Mungkin keunikan yang lain, saya itu pecinta anak-anak dan pecinta nenek-nenek. Jadi di setiap tempat ketika ada anak-anak sama nenek itu saya paling cepat ketimbang ketemu anak muda. Satu lagi keunikan yang lain, saya itu pernah diramal sama tetangga kalau saya itu mendekati jadi dukun.
Karena mungkin di sini teman-teman yang dari pondok mungkin suka tirakatan, saya mungkin juga suka tirakatan. Dari saya pernah puasa 1 tahun, saya pernah puasa ngerowot 40 hari, saya pernah puasa muti, saya pernah puasa monyet. Setiap hari saya makan pisang, sahur pisang, buka pisang, tidur di pohon. Saya pernah tirakatan di kuburan selama 40 hari, tinggal di kuburan, makan di kuburan, tidur di kuburan, nggak pulang ke rumah. Itu salah satu mungkin kalau dibilang keunikan ya unik, karena mendekati ke arah dukun. Itu aja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman spiritualnya panjang sekali ya Bapak, luar biasa. Kembarannya juga atau hanya Bapak saja? Kebetulan keunikannya sama. Hmm, sesekali. Wah. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya baru tahu ada yang luar biasa seperti ini. Oke, lanjut Bapak Henry Fajar. Terima kasih Bu. Saya dari Aceh, dari kota Subulu Salam Aceh. Saya sekarang mengajar di salah satu madrasah swasta di daerah saya. Dan mungkin keunikan saya itu, saya paling rajin masuk kalau ada Zoom, ada kuliah, tapi paling malas ngerjain tugas. Waduh. Itu Bu. Itu dulu ya, sekarang mah enggak ya. Insya Allah enggak ya. Itu mah dulu, itu mah nyeritain dulu. Oke, mungkin ini Pak Henry Fajar itu yang kemarin Aceh itu kan yang kemarin terkena musibah ya. Iya Bu. Tapi di daerah Bapak mungkin tidak atau cuma terdampak juga. Di daerah saya hanya terdampak Bu, jalan-jalan saja yang putus ya kan. Kalau Berarti korban di tidak ada. daerah Aceh Tamiang saja ya yang paling. Seberang Bu, saya di seberang di jalur barat, nggak di arah Stamiang. Baik, baik. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Fadlilatul Ma'rufah. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Ma'rufah. Saya asal dari Pati, tapi saya sekarang berdomisili di Grobogan. Karena saya ikut ajar di Pondok Pesantren Ar-Rahmah Grobogan, Ibu. Kalau keunikan, apa ya? Kalau kata teman-teman, saya itu orangnya itu gaje, nggak jelas. Ya untuk menghibur diri. Kalau menurut saya sih, seperti itu. Sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting yang waras. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Bapak Muhammad Akram. Oke, mungkin belum hadir Bapak Muhammad Akram. Selanjutnya berarti kita ke Ibu Al-Fatika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal wabarakatuh. Ibu. Saya asalnya dari Bekasi. Terus saya mengajar di PAUDku sama TPQ Al-Bukhari. Kalau keunikan apa ya? Mungkin saya kalau ngomong itu suka tiba-tiba bengong. Nge-lag. Bisa dibilang cengoan gitu, Bu. Iya, iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Abdul Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kamal Ifki. Saya asalnya dari Jepara dan untuk keseharian saya sekarang ini saya di pondok pesantren. Untuk keunikan, saya merasa nggak punya keunikan yang wah atau gimana ya Bu? Betul-betul tidak ada. Ya, Bapak. Bapak mungkin belum kepikiran ya untuk spillnya. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung saja ke Bapak Ahmad Mujahid. Baik Bu,
Saya dari Cirebon, tepatnya di Tegalkubu. Keseharian saya khidmat sekaligus ngajar di pesantren Salaf. Kalau keunikan dari saya suka dengan dunia gadget, suka apa itu ngoprek-ngoprek handphone. Apalagi dulu zamannya handphone yang masih RAM 1 GB, 2 GB itu saya paling suka. Otak-atik. Saya masih punya handphone keluaran 2019 yang seharusnya itu mentok di Android 9, tapi saya oprek menjadi Android 15 agar supaya banyak aplikasi yang support. Ya sampai sekarang saya masih suka dengan dunia yang begitu. Kemudian yang unik lagi apa ya? Saya suka dengan ini belajar financial market sama di dunia apa itu trading, masih belajar sampai sekarang. Itu aja sih mungkin Bu. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya terakhir nih, absen 37. Bapak Asep Ismail Budiana. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, asal saya ibu dari Cianjur, tapi sekarang domisili di Makassar, Sulawesi Selatan. Keseharian saya mengajar di MDTA dan Ponpes, ibu. Yang membuat keunikan saya mungkin saya selalu penasaran dengan hal-hal yang baru, terutama dengan foto profilnya seseorang. Foto profilnya seseorang, tapi bukan menilai cantik atau gantengnya, tapi selalu saya melihat kepribadiannya bagaimana ini orang, begitu Bu. Jadi kita bisa mempersiapkan nanti bagaimana cara komunikasinya dengan orang ini, begitu Bu. Wah, Mungkin itu keunikan saya Bu. Terima kasih Bu. psikolog. Baik, terima kasih juga Bapak. Oke, semuanya sudah kenalan ya, dan terima kasih sudah spill hal-hal unik, sekalian berbagi cerita juga, sekalian juga berkomunikasi ya via digital ini, praktiknya ya. Saya konfirmasi ulang, ada 4 orang yang tidak hadir, betul ya? Di sini berarti ada 33 yang hadir. Apabila ada informasi lebih lanjut mengenai tadi itu 21 Ibu Intania dan Bapak Muhammad Akrom, boleh mungkin lewat PJ boleh, atau langsung japri ke saya juga boleh. Eh, untuk pertemuan pagi ini mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa bersinergi, saling menghormati, saling menghargai, eh, dan kerjasama dengan baik untuk apa yang membuat mata kuliah, isi kegiatan mata kuliah ini itu bukan hanya sebagai formalitas pengetahuan saja, tapi juga berdampak, begitu ya. Jadi eh, mayoritas di sini tentu pengalamannya lebih banyak daripada saya, cuman saya duluan mungkin yang S1 dan S2 kayak gitu. Jadi hanya saya lah yang berada di posisi ini. Kalau misalnya secara keilmuan, insya Allah Bapak dan Ibu itu wah, lebih dari saya ya. Jadi eh, saatnya kita semua mengimplementasikan, eh, saling menghargai tadi ya, saling menghormati, dan apa yang namanya mengimplementasikan budaya akademik ya. Seorang intelektual itu seperti apa cara berkomunikasinya, kemudian eh, cara menyampaikan pendapat, dan ketika pendapatnya tidak apa sih namanya, tidak di approve seperti apa gitu. Jadi supaya nanti paling utama itu bukan hanya sebagai formalitas saja, karena kalau misalnya teori itu kan kita sekarang sudah mudah sekali ya mencarinya, tanpa kita cari satu-satu di buku pun ya sudah bisa sekali klik gitu ya. Jadi bukan hanya itu yang kita inginkan, tapi memang berdampak. Jadi ilmunya itu ada di pikiran dan di hati kita semuanya. Dan yang paling utama tentu saja eh, pahala dari menuntut ilmu ini yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri dengan salam, kita akan screenshot terlebih dahulu. Jadi yang sedang tidak on cam, silakan on cam. Saya screenshot dari laptop saya ya. Ada 2 jendela nih. Jadi tahan 3, 2, 1. Oke.
Oke, sekarang yang kedua. 3, 2, 1. Syukron ala husni itimamikum. Allahumma fiqila qanitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Wabarakatuh. Mohon teman-teman karena Bu dosen mau masuk, jadi tidak usah keluar dulu. Kita menunggu saja supaya tidak lama lagi langsung kita memulai kuliah dengan Bu dosen yang pendidikan PAI, Bu. Keren mau